hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu kasus di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Kalau kita lihat cerita ini, sepertinya Allah mengizinkan nabinya untuk mengutuki orang-orang yang mengejek nabi itu. Jadi jadi kisahnya seperti ini. Elisa ini berjalan menuju Betel, dia mendaki gunung. Di dalam perjalanannya dia bertemu, disebutkan di sini, anak-anak. Namun dalam terjemahan yang diusulkan oleh beberapa sarjana Perjanjian Lama, ini bukan anak-anak yang kecil, tetapi mereka termasuk remaja-remaja. Jadi remaja-remaja ini mengejek, mengatakan, naiklah botak, naiklah botak. Lalu kemudian Elisa mengutuk mereka, dan atas kutukan itu anak-anak itu dicabik-cabik, diterkam oleh beruang. Pertanyaannya, sekejam itukah Tuhan mengizinkan nabinya, hamba-hambanya untuk mengutuk orang-orang yang mengejeknya, mengejek nabi itu? Apakah hal itu boleh berlaku untuk kita pada masa kini? Kalau kita perhatikan kisah ini secara utuh, ada kasus di mana Elisa ketika bersama-sama dengan Elia, tiba-tiba Elia diangkat ke surga oleh Tuhan. Jadi Elisa begitu sedih dan begitu hancur hatinya karena Elia yang adalah guru dari Elisa, senior, mentor dari Elisa, itu diangkat ke surga oleh Tuhan. Jadi dia tidak meninggal tetapi diangkat ke surga. Kita percaya bahwa hal itu sungguh-sungguh terjadi secara metafisik. Nah, kemudian hal itu membuat banyak orang sedih. Bahkan disebutkan di situ beberapa rombongan orang mencari kemana-mana. Jangan-jangan dia sudah jatuh ketika dia naik lalu jatuh. Tetapi Elisa mengetahui kebenaran bahwa dia sudah naik ke surga. Ketika anak-anak ini berkata, naiklah botak, botak itu merupakan pernyataan, perkataan yang sangat menghina, yang sangat mencemooh, termasuk makian untuk orang-orang Israel pada zaman itu. Jadi mereka memaki sedemikian, mereka mengejek sedemikian si Elisa ini, Nabi Elisa ini. Tapi bukan mengejek dia ketika dia mendaki gunung menuju Betel, tetapi berdasarkan kasus sebelumnya di mana mereka tidak percaya akan kenaikannya ke surga. Mereka nggak percaya itu. Mereka memberikan ejekan bahwa mana mungkin Elia naik ke surga. Kamu coba naik, ikuti gurumu itu, ikuti mentormu itu, ikuti seniormu itu, naiklah ke surga, hai botak. Dan itu penghinaan yang luar biasa. Dan penghinaan ini sesungguhnya bukan ditujukan kepada sang nabi, bukan ditujukan kepada Elisanya, tetapi ditujukan kepada Tuhan. Ditujukan kepada Tuhan yang mengutus nabi itu. Jadi mereka bukan hanya menghina nabi, tetapi menghina Allah, menghina Tuhan secara luar biasa. Dia mengingatkan akan firman Tuhan dalam Imamat pasal 26 ayat 21 sampai 22. Di situ disebut, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu. Elisa mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa orang-orang muda itu telah menghina Allah, bukan hanya menghina dirinya, tetapi menghina Allah yang telah mengutusnya. Maka Allah lah yang akan menghukum, Allah yang akan berperkara dengan mereka. Maka kebenaran firman Tuhan diwujud nyatakan
dalam Imamat 26 ayat 21 sampai dengan 22 diterapkan kepada anak-anak ini. Mereka yang melawan Allah akan mendapat hukuman dengan cara melepaskan binatang-binatang liar yang akan mencabik-cabik anak-anak itu. Yang namanya hamba Tuhan, yang namanya utusan Tuhan, pelayan Tuhan, itu tidak boleh dihina. Ketika kita menghina, mengejek, mengabaikan, memaki hamba-hamba Tuhan, itu kita melakukannya kepada Tuhan. Jadi hal itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian untuk masa kini, ayat ini tidak boleh diambil juga oleh seorang hamba Tuhan untuk memberikan penghukuman, untuk mengutuk orang lain. Ini hanya konfirmasi kebenaran Allah, bahwa Allah lah yang berinisiatif memberikan hukuman ini kepada 42 anak muda ini. Ini tidak boleh diterapkan. Ini tidak baik diterapkan untuk kehidupan hamba Tuhan masa kini. Sedikit-sedikit diejek lalu mengutuk, itu tidak baik, itu tidak dibenarkan. Jadi yang benar adalah bahwa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Baik itu hamba Tuhan, tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Hidup hasratku